Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak-anak kelas 10 IPS. Kita berjumpa lagi ya di pelajaran geografi. Nah, untuk sebelumnya, karena minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian, terus objek, terus aspek dan konsep geografi. Nah, untuk yang sekarang kita melanjutkan pembelajaran yang selanjutnya yaitu prinsip dan pendekatan geografi. Untuk prinsip geografi itu ada 4 prinsip dan pendekatan geografi juga ada 3 pendekatan geografi ya. Prinsip geografi itu adalah sebagai pedoman geografi untuk mengkaji suatu fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Kemudian kalau pendekatan juga ini adalah mengkaji aspek-aspek geografi fenomena yang ada di sekitar lingkungan alam, sekitar lingkungan kita ya sehari-harinya. Nah, yang pertama kita membahas tentang prinsip geografi yang prinsip persebaran atau dikatakan dengan prinsip persebaran itu adalah prinsipnya geografi yang disebut dengan prinsip distribusi ya. Distribusi. Kemudian kenapa bisa disebut prinsip distribusi? Karena di sini yang dikatakan dengan ada sesuatu adanya di alam ini, kita harus mengkaji ke suatu persebarannya. Persebaran di lokasi A dengan di lokasi B itu tidaklah sama. Makanya di sini geografi mengkaji prinsip persebaran. Contohnya, kalau misalkan prinsip persebaran di sini adalah misalkan persebaran barang tambang di Indonesia itu tidak merata. Kenapa? Pasti ada persebaran barang tambang di lokasi A itu banyak menghasilkan, atau persebaran barang tambang di lokasi B kurang menghasilkan. Nah, itu yang dikatakan dengan prinsip persebaran. Atau bisa jadi persebaran jumlah penduduk di Indonesia di sini tidak merata. Kenapa? Karena masing-masing wilayah atau masing-masing daerah itu punya jumlah penduduk yang berbeda-beda. Kemudian interrelasi, prinsip interrelasi di sini ada contohnya. Atau sebelum ke contohnya kita ini dulu ya, prinsip interrelasi itu berarti adanya suatu hubungan keterkaitan antara yang satu dengan yang lain, keterkaitan. Nah, ini prinsip interrelasi. Kita ambil contohnya, misalkan letak atau misalkan ya letak geografis Indonesia ini mengakibatkan perbedaan iklim di setiap wilayahnya. Nah, itu ya. Kemudian kenapa bisa seperti itu? Berarti ini berkaitan dengan iklim dan tempat, kemudian mengakibatkan juga ke manusianya. Contohnya lainnya lagi, misalkan keterkaitan ini kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan mata pencaharian orang yang tinggal di pesisir pantai itu akan menyesuaikan dengan tempat tinggalnya sendiri. Contohnya misalkan tinggal di pesisir pantai berarti mata pencaharian penduduk tersebut yaitu adalah sebagai nelayan gitu. Nah, ini ya interrelasinya. Jadi ada hubungan keterkaitan antara alam dengan manusia. Kemudian deskripsi. Kalau deskripsi ini adalah penggambaran. Nah, ini prinsip deskripsi, penggambaran. Berarti ini menggambarkan suatu fenomena alam yang terjadi di muka bumi ini. Kita ambil contoh, misalkan ada gambar mengenai tingkat curah hujan di
Indonesia, gambar mengenai tingkat curah hujan di Indonesia. Di situ kita disajikan gambarnya atau misalkan petanya juga, peta persebaran curah hujan di Indonesia. Nah, di situ kita digambarkan, kemudian di bawahnya pasti harus ada deskripsinya atau penjelasannya. Kenapa ini di wilayah ini terjadi curah hujan yang sangat tinggi misalkan gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah prinsip korologi. Kalau korologi ini adalah prinsip keruangan. Keruangan yang artinya atau misal bisa dikatakan kalau prinsip korologi ini gabungan dari ketiga prinsip ini. Jadi prinsip persebarannya ada, prinsip interrelasinya ada, deskripsinya ada. Nah, ini baru dimasukkan ke dalam prinsip korologi atau dikatakan ke dalam prinsip korologi. Kita ambil contoh saja ya di sini. Contohnya, misalkan untuk meneliti kondisi suhu di daerah perkotaan dan pedesaan dapat dilihat dari posisi matahari yang dipantulkan oleh gedung-gedung tinggi. Sedangkan di desa lebih banyak pepohonan yang mengakibatkan suhu lebih rendah dibanding daerah perkotaan. Nah, contoh yang seperti itu, ini interaksi antara kota dengan desa, kemudian yang menghasilkan dari fenomena alam itu sendiri. Nah, ini yang disebut dengan korologi. Jadi ada persebarannya, yaitu ya wilayah yang satu dengan wilayah yang B itu tidak sama. Jadi wilayah kota dengan wilayah desa itu tidak sama curah hujannya, kemudian interrelasinya ada, keterkaitannya ada. Tadi kalau keterkaitannya berarti di sini dilihat dari posisi matahari yang dipantulkan juga itu ke gedung-gedung yang tinggi dengan ke pepohonan itu jelas akan berbeda. Kemudian deskripsinya, penggambarannya, penjelasan dari persebaran dengan interrelasinya ini. Kemudian barulah di situ semua ada masukkan ke dalam prinsip korologi. Nah, ini adalah prinsip geografi. Kemudian yang selanjutnya itu ada pendekatan geografi. Kalau pendekatan geografi ini ada 3, pendekatan keruangan atau pendekatan spasial, bukan spesial tapi spasial. Kemudian di sini keruangan, berarti keruangan itu adalah tempat atau misalkan mengkaji suatu wilayah ya. Nah, keragaman ruang muka bumi dikaji setiap wilayahnya masing-masing. Ini yang dikatakan dengan keruangan. Kita ambil contoh, misalkan sebidang tanah dapat dinilai dari sudut pandang keruangannya dan segi efisiensinya ya. Kemudian sebidang tanah dapat menjadi mahal karena letaknya yang strategis atau karena tingkat produktivitas yang tinggi untuk bisa digunakan dalam bidang pertanian. Artinya di sini kenapa harus mengkaji sebidang tanah dengan produktivitas untuk pertaniannya itu sendiri. Jelas kenapa? Karena misalkan tanah itu harganya harganya mahal, itu berarti sangat berpengaruh kepada produktivitas pertanian yang nantinya akan dihasilkan. Contohnya ya, misalkan di wilayah A itu tanahnya dinilai sangat subur, kemudian letaknya juga strategis dan bisa maksudnya mudah dilalui oleh jalur transportasi, berarti itu keterkaitannya dengan apa yang nantinya akan dihasilkan. Nah, kalau misalkan tanahnya tersebut dinilainya subur, berarti itu nanti akan berpengaruh ke pertanian apa yang ditanam di lahan tersebut ya. Kemudian nanti hasilnya seperti apa?
misalkan hasilnya untuk produktivitas menjadi tinggi atau lebih rendah untuk masyarakat itu sendiri. Nah, jadi ada keterkaitan antara alam tanah itu sendiri dengan produktivitas pertanian yang dihasilkannya otomatis kepada manusianya itu sendiri. Kemudian ada pendekatan ke lingkungan. Kalau ke lingkungan ini ekologi. Di sini kalau ekologi berarti membahas tentang semua lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi kalau misalkan hubungannya dengan apa sih kalau ekologi dengan biologi? Bisa. Apa? Kita mengkaji ke lingkungan dari faktor flora dan fauna. Nah, kita contohkan saja di sini mungkin kalau pendekatan ke lingkungan ini lebih mudah kalian kaji karena apa? Karena sering terjadi di kehidupan kalian sehari-hari ya. Nah, ini contohnya dahulu kegiatan bercocok tanam hanya dilakukan sekali dalam setahun. Dikarenakan pengairannya mengandalkan musim hujan saja. Sedangkan di zaman modern ini jumlah manusia yang semakin meningkat menyebabkan manusia terus berupaya untuk mengembangkan sistem irigasi yang lebih maju sehingga pertanian dapat dilakukan sepanjang tahun dan kebutuhan pangan dapat tercukupi. Ini yang dikatakan dengan kelingkungan, pendekatan antara alam dengan alam, manusia dengan alam, ini yang dikatakan dengan ekologi. Jadi kalau dulu itu, ini contohnya kalau dulu misalkan pertanian itu hanya mengandalkan atau bercocok tanam itu hanya mengandalkan kalau turun hujan saja. Jadi maksudnya kita hanya mengandalkan dari air hujan saja, tapi kalau sekarang itu di zaman modern bisa mengandalkan atau kita bisa melakukan hal lain yaitu dengan irigasi atau misalkan saluran dari sungai terus disalurkan ke air yang dari sungai disalurkan ke sawah-sawah atau ke lahan-lahan yang dijadikan bercocok tanam. Nah, itu yang disebut dengan sistem irigasi. Nah, ini ke lingkungan gitu ya. Kemudian yang terakhir ada pendekatan kompleks wilayah atau kompleks wilayah ini dikatakan dengan regional. Nah, regional ini merupakan pendekatan studi yang membandingkan wilayah muka bumi ini berdasarkan aspek-aspek keruangannya sendiri. Contohnya kita bisa ambil contoh yang mungkin di kehidupan sehari-hari saja ya, jangan terlalu jauh. Jadi contohnya kita ambil dalam membangun kawasan permukiman diperlukan pertimbangan beberapa faktor seperti tingkat kesuburan tanah, kemudian letak kemiringan lereng, dan juga tingkat aksesibilitas wilayah. Nah, sebagai contoh di sini, ini juga regional berarti wilayah wilayah yang satu itu nanti akan berpengaruh seperti apa, wilayah yang lainnya juga itu nanti akan berpengaruh seperti apa kepada manusianya sendiri ya. Jadi kalau misalkan kita mau bikin pembangunan permukiman atau misalkan kita mau bikin suatu permukiman warga, misalkan perumahan ya. Nah, perumahan itu berarti kita harus mempertimbangkan tingkat kesuburan tanah tersebut, kemudian harus juga mempertimbangkan debit air yang ada di dalam tanah tersebut ya. Tidak mungkin kita membangun rumah tapi misalkan
dari tanahnya itu sendiri kering, tidak menghasilkan air, tidak mungkin ya, karena kan air untuk untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah ini, kemudian kemiringan lereng juga harus diperhatikan. Tidak mungkin juga kita membangun rumah tapi di lereng yang sangat miring atau di lereng yang curam. Kemudian ada contoh lain tidak? Ada, misalkan pemukiman di daerah pantai akan dibangun dengan pondasi yang lebih tinggi untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam. Kenapa seperti itu? Karena ini sangat rawan sekali. Makanya kalau di daerah pantai itu diwajibkan pondasi harus lebih tinggi ya, jangan lebih rendah gitu ya. Nah, ini adalah prinsip dan pendekatan geografi. Contohnya juga sudah disebutkan tadi. Dan tugas kalian itu kalian coba mencari contoh yang lain, misalkan dari prinsip yang kalian pahami, misalkan kalian memahami hanya prinsip interrelasi saja, contohnya apa. Kemudian yang pendekatannya kalian memahami misalkan yang pendekatan lingkungan, contohnya apa gitu ya. Boleh masing-masing satu, boleh juga yang prinsip dua kalau kalian paham, boleh juga yang pendekatan dua kalau kalian paham, tapi syukur-syukur kalau semuanya ya. Itu tugas kalian, mencari contoh yang lain, prinsip dan pendekatan geografi. Contohnya cukup di kehidupan kalian masing-masing ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.